Padahal menurut ajaran Islam yang kita kenal dalam sejarah, keturunan Nabi itu hanya ada 2 sebutan, boten Habib, boten. Yang pertama itu Syarif dan yang kedua Sayyid. Sayyid, ya. Syarif itu keturunan dari Hasan dan Husain. Syarif dan Sayyid. Apakah ada di negeri kita Sayyid Syarif? Ada, banyak. Wali Songo itu adalah jalur dari Sayyid dan Syarif. Sedangkan Yaman ini memiliki istilah Habib. Surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44, halaman 496. Monggo dipun pahami maknanipun ayat demi ayat, kalimat demi kalimat. Selanjutnya mari kita pahami pula maksud dan tafsir dari ayat demi ayat. Semoga kita bisa mengamalkan yang diperintahkannya, bisa menjauhi yang dilarangnya, dan bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih tahu tentang makna Hamim. Ini mafatihus suwar, pembuka surat yang seringkali dipakai dalam beberapa surat, ya. Maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kitabil mubin, demi Alkitab yaitu Al-Quran Al-Mubin yang jelas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Al-Quran itu maknanya telah jelas dipahami, ya. Bahwa Al-Quran ini diturunkan Allah dengan penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatin, pada malam hari, mubarakatin, yang diberkahi. Jadi Al-Quran turun pada malam yang berkah, yaitu malam Lailatul Qadar, ya, malam yang berkah, karena malam itu Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk, pedoman bagi umat manusia. Maka malam itu menjadi malam yang mubarakah, yang diberkahi. Inna kunna mudhirin. Inna, sesungguhnya kami Allah, kunna adalah kami, mudhirin, pemberi peringatan. Jadi Al-Quran turun di malam hari yang berkah, dan Allah telah memberikan peringatan-peringatan yang banyak bagi umat manusia, supaya manusia ini bisa mencapai keselamatan dunia akhirat. Maka Al-Quran itu isinya adalah petunjuk-petunjuk, hal-hal yang bermanfaat, yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia untuk meraih kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha, padanya, di dalam Al-Quran, yufraku, dipisahkan, kullu amrin, tiap-tiap urusan, hakimin, dengan bijaksana. Jadi Al-Quran itu
bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya Al-Quran disebut Al-Furqan, pembeda. Al-Quran itu menjelaskan mana yang wajib dilakukan, mana yang harus dijauhi. Ya. Al-Quran menjelaskan mana jalan yang lurus, yang diridhoi Allah, mana jalan yang sesat, yang dimurkai oleh Allah. Semuanya ini telah dipisahkan antara yang hak dengan yang batil secara bijaksana. Maksudnya bijaksana itu mengandung hal-hal yang baik. Sesuatu yang buruk disuruh meninggalkan karena keburukan ini merugikan kehidupan manusia. Yaitu bijaksana. Jadi Allah tidak melarang sesuatu tanpa hikmah. Allah tidak pernah memerintah sesuatu tanpa hikmah. Yang dilarang pasti ada hikmahnya. Yang diperintah juga pasti ada hikmahnya. Maka di sini Allah telah menjelaskan segala urusan dengan bijaksana, dengan hikmah. Amron min ibadina, perintah dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami adalah mursilin yang mengutus. Jadi perintah-perintah yang ada di sisi Allah itu disampaikan kepada umat manusia melalui utusan-utusan Allah. Karena Allah yang mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul, mengutus Nabi Musa dan seterusnya sebagai Rasul untuk menyampaikan perintah-perintah Allah. Rahmatan mir rabbika, rahmatan sebagai rahmat mir rabbika dari Tuhan kamu. Diutusnya Rasulullah sebagai rahmat, diturunkannya Al-Quran ya sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Yaitu kasih sayangnya Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia Allah huwas samiul alim, Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi urut-urutannya dari ayat yang awal tadi bahwasanya kitab Al-Quran itu telah jelas ya, diturunkan Allah pada malam yang berkah. Kemudian dalam Al-Quran itu dibedakan mana hal yang baik dan hal yang buruk. Semua perintah Allah ini telah disampaikan oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Rasulullah, kitab-kitab Allah itu sebagai rahmat ya, yang diberikan Allah kepada umat manusia, di mana Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Niki nggih. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya. Rabbis samawati, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengetahui itu adalah Rabbis samawati wal ardi, Tuhan pemelihara langit dan bumi. Jadi yang memelihara langit dan bumi ini adalah Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengetahui. Dengan bahasa apapun kita berucap, Allah paham. Ya, dimanapun kita berada, Allah mengetahui. Kebaikan yang dilakukan seseorang di puncak gunung sepi dari keramaian, Allah pun tahu. Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam gua sekalipun, ya, sepi dari kerumunan, Allah mengetahui. Jadi kula njenengan kedah yakin
bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan itulah Allah yang telah memelihara langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Di antara langit bumi ini masih banyak ciptaan-ciptaan Allah, semuanya itu dalam pemeliharaan Allah. Ada matahari, ada bulan, bintang, ya, antara langit bumi, ya, benda-benda langit yang lain, semuanya di dalam pemeliharaan Allah, pengaturan Allah. In kuntum mukinin, jika kalian adalah mukinin, orang-orang yang yakin. Kula jenengan harus yakin bahwa yang menguasai alam semesta adalah Allah. Kita harus yakin bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Niki nek kula jenengan yakin, maka akan membuahkan ketaatan yang besar kepada Allah. Kalau alam semesta dicipta Allah, alam semesta diatur oleh Allah, semua dalam penguasaan Allah, dan kita yakin selanjutnya kita akan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Lah niki. Tapi nek mboten yakin bahwasanya alam tidak diyakini sebagai ciptaan Allah, maka orang itu tidak bisa taat kepada Allah. Ya. Niki seperti karakternya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang nanti akan disampaikan. Jadi sepanjang kita iman kepada Allah dengan sempurna, maka ketaatan akan menjadi kuat. Tapi jika seorang tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, maka ketaatannya pun tidak akan sepenuhnya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Ya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi ini memberi penjelasan kepada orang musyrik yang percaya kepada banyak Tuhan. Ini dikoreksi keyakinan mereka bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah saja di alam semesta ini. Yuhyi, Dia yang menghidupkan. Wa yumitu, dan Dia yang mematikan. Kula njenengan gesang karena hidup kita dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kita hidup, tidak akan ada kesempatan kita bisa hidup di bumi ini. Ya. Wa yumitu, Dia yang mematikan. Saudara, tetangga, orang-orang terdahulu telah meninggal dunia. Kematian orang yang hidup ini atas kehendaknya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mematikan seseorang, tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa menghindar. Ya, dimanapun, kalau Allah sudah pastikan kematian itu, pasti akan dialami oleh orang yang telah dipilih Allah untuk kematiannya. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah Tuhanmu. Wa rabbu abaikum, dan Tuhan bapak-bapak kalian al-awwalin, yang terdahulu. Jadi sejak dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, Tuhan itu hanya Allah. Orang terdahulu Tuhannya Allah. Orang sekarang ini tidak berubah, Tuhannya Allah yang Esa. Sampai kapanpun Tuhan tetap hanya Allah yang Esa. Kenapa mereka menyembah pada selain Allah? Itulah anggapan-anggapan yang tidak benar. Akhirnya mereka membuat berhala atau menuhankan
benda, menuhankan alam dan seterusnya. Maka yang benar itu Tuhannya nenek moyang kita, nenek moyang orang kafir Quraisy, nenek moyang orang-orang terdahulu adalah Allah Subhanahu wa taala. Balhum fi sakiyal abun. Balhum, tetapi mereka fi syakin dalam keraguan, yal abun, mereka bermain-main. Tuhan itu hanya Allah, Tuhan itu Esa. Tapi banyak orang-orang terdahulu itu ragu kalau Allah itu Esa. Kenapa menjadi ragu? Pemikiran mereka begini, ya. Laut yang luas, ya, yang tidak bisa dikuasai manusia, dianggap ada penguasanya, ada Tuhan di situ. Gunung yang menjulang tinggi, sewaktu-waktu gunung ini meletus, tidak bisa dikuasai oleh manusia, dianggap di situ ada Tuhan. Siang berganti malam, ini menakjubkan, tidak bisa ditundukkan oleh manusia, diatur oleh manusia, berarti siang ada Tuhannya, malam ada Tuhan tersendiri. Nah, cara berpikirnya seperti itu. Sehingga orang-orang terdahulu itu menganggap Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan penguasa langit, Tuhan penguasa bumi, Tuhan yang menguasai lautan, yang menguasai daratan, sehingga mereka menyembah pada banyak Tuhan. Nah, semacam itu anggapan orang syirik, musyrik. Padahal lautan, bumi, langit, daratan, itu semuanya ciptaan Allah. Dulu Nabi Musa kan pernah juga, ya, dia penasaran, dianggaplah bintang-bintang sebagai Tuhan. Tapi ternyata bintang itu terlalu kecil. Ada yang lebih besar, bulan, dianggaplah Tuhan. Tapi bulan ini kalau siang hari kalah dengan matahari, maka matahari dianggap sebagai Tuhan. Tapi matahari kalau malam nggak ada, maka disimpulkanlah yang menciptakan bintang, bulan, matahari itulah Tuhan. Nah, ini dados tiang-tiang riyen berpikirnya kados ngoten niku. Mila Tuhan itu menjadi banyak. Ya. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, maka bumi seisinya, langit seisinya akan hancur binasa. Karena dua Tuhan itu pasti punya kehendak yang berbeda. Satu ingin seperti ini, yang satunya lagi ingin seperti itu. Akan kacau. Ya. Makanya menurut akal, ya, dan ini adalah yang benar, bahwasanya Tuhan yang berkuasa di alam semesta hanyalah Allah yang Esa. Tuhannya orang-orang terdahulu dan yang kemudian. Bal, ini sampun ya. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ini surat Ad-Dukhan diterangkan di ayat ke-10 ini. Fartakib, maka tunggulah. Kalau orang kafir tidak mau iman kepada Allah, orang musyrik tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan yang menandingi Allah, fartakib, maka tunggulah. Yauma ta'tis sama'u, hari ta'tis sama'u, langit akan membawa bidukhonin, asap atau kabut, mubinin, yang nyata. Jadi kalau mereka tetap syirik kepada Allah, menjadi orang yang musyrik, mereka tetap kufur kepada Allah, menjadi orang yang kafir, tunggulah saat kabut itu akan muncul. Kapan ini? Menandai datangnya hari kiamat, itu nanti ada dukhon.
dukhon ini, kabut ini sangatlah besar sehingga manusia akan menjadi tersiksa dengannya. Menurut ilmu pengetahuan, bumi kita ini suatu saat akan terjadi benturan dengan benda-benda langit. Akan terjadi benturan yang dahsyat ya, dengan asteroida. Sehingga dari benturan itu benda langit mengeluarkan debu yang sangat banyak. Bumi yang terkena benturan juga mengeluarkan debu yang sangat banyak, yaitu dukhon. Dan debu itu akan menyelimuti bumi kita, sehingga sinar matahari tidak sampai ke bumi, terhalang. Sehingga bumi ini akan turun suhunya menjadi dingin. Kalau sudah demikian, kehidupan ini akan menjadi kacau. Tidak bisa tidur dengan nyenyak manusia ini. Ya. Tidak bisa makan minum yang tercukupi, tidak pula bisa melakukan aktivitas pekerjaan karena kabut atau asap yang sangat tebal. Mendekati kiamat ngoten. Atau ada penafsir lain bahwasanya dukhon itu adalah masa paceklik, masa kemarau yang panjang sehingga debu-debu bertebaran dan membuat asap kabut yang menghalangi sinar matahari sampai ke bumi. Ini ada dua penafsiran seperti itu, ya. Dua-duanya bisa dibenarkan karena kalau paceklik panjang ini juga menandai akan datangnya kiamat. Sehingga angin berembus dengan kencang, debu-debu berhamburan di ruang angkasa sehingga debu ini akan menyelimuti bumi kita. Niki dukhon. Jadi inti surat Ad-Dukhon namanya itu ada di ayat yang ke-10. Orang kafir, orang musyrik diancam kalau mereka tidak mau menerima ajaran Allah, tunggulah saat kiamat, nanti mereka akan mengalami siksaan yang dahsyat dengan munculnya kabut asap yang tebal, ad-dukhon. Ya gesan nasa, menutupi manusia, kabut yang tebal itu akan menutupi manusia. Jarak pandang akan berkurang. Kados kula jenengan naik kendaraan di jalan raya bisa melihat jarak yang jauh. Tapi kalau kita di daerah-daerah yang berkabut, ya, di Dieng misalnya, daerah berkabut, maka jarak pandang tidak bisa jauh, ya. Paling 10 meter, 5 meter. Kalau kabut tebal lagi, jarak pandang hanya 1-2 meter saja. Dan itu nanti akan terjadi ketika dukhon ini telah muncul di bumi kita. Manusia itu akan ditutupi dengan debu, dengan kabut, dengan asap, sehingga mencari makanan sulit, mengenal sesama sulit, bekerja dan lainnya akan terganggu semuanya. Hadza adzabun alim, ini merupakan azab yang pedih. Dados sakderenge kiamat itu penderitaan telah dialami, yaitu berupa dukhon. Lah mendekati hari kiamat, orang-orang yang beriman, beramal soleh, jumlahnya sudah semakin sedikit. Ya, nanti mendekati hari kiamat seperti itu. Bahkan jauh sebelum hari kiamat, Al-Quran diangkat, banyak manusia yang tidak lagi beragama, sehingga kekacauan terjadi. Itu mendekati hari kiamat begitu. Sehingga orang-orang yang kafir, musyrik, yang tidak beriman nanti menjelang hari akhir mereka
jumlahnya terbanyak. Tapi setelah Allah menurunkan dukhon, mereka akan menjadi tersiksa dengan dukhon itu. Sementara orang-orang mukmin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijang ben kados ngoten niku. Dengan keadaan yang menderita seperti ini, ternyata orang kafir, orang musyrik menjadi sadar. Akhirnya memohon kepada Allah, Rabbana kshif annal azaba. Rabbana, wahai Tuhan kami, ikshif, hilangkanlah anna dari kami al-azaba, azab ini. Menyadari kalau dukhon yang menyiksa mereka sebagai azab ini, menyadari atas kesalahannya, karena kekufurannya, karena kemusyrikannya Allah menurunkan azab, sehingga mereka sadar minta untuk dihilangkan azab itu. Inna mu'minun, sesungguhnya kami orang-orang beriman. Jadi orang musyrik, orang kafir setelah mendapatkan azab yang berat di dunia ini, mereka mohon pertolongan kepada Allah dan berjanji akan beriman kepada Allah. Niki sifatipun tiang kafir, tiang musyrik. Kalau dalam kesulitan minta pertolongan. Kemudian kalau kesulitan telah lewat, maka dia tidak lagi mau beriman. Nah, niki kula njenengan sampun ngantos mencontoh karakter ini. Ada orang yang diberi cobaan ujian dalam kesulitan hidup, terkadang menyadari ini sebagai ujian lalu dia minta pertolongan kepada Allah. Tapi setelah ujian itu berlalu, dia mengalami keadaan yang baik, kemudian tidak lagi mau menghamba kepada Allah. Nah, ini karakteripun tiang-tiang musyrik kafir. Kalau ditimpa kesulitan menyadari Allah sebagai Tuhan dan dia ingin menjadi orang yang baik. Tapi setelah kesulitan itu berlalu, ternyata mereka tidak mau beriman. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Anna, bagaimana, lahumudz dzikra, bagi mereka az-dzikra, peringatan, wa qad ja'ahum, dan sungguh ja'ahum, telah datang kepada mereka rasulun mubin, seorang rasul yang nyata. Ini dikomentari Gusti Allah. Kenapa orang musyrik itu menjadi kufur kepada Allah? Kenapa orang kafir tidak mau percaya kepada Allah, padahal Allah sudah mengutus Rasul? Nabi Muhammad diutus, Nabi Isa diutus. Kenapa mereka masih kufur? Padahal utusan-utusan Allah ini telah membawa bukti yang nyata. Bukti nyata itu berupa apa? Yang pertama adalah mukjizat yang nggak bisa ditandingi oleh manusia. Yang kedua adalah ajaran-ajaran kebenaran yang dibawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukti yang nyata. Kados contohnya ajaran Islam. Rasulullah memiliki mukjizat Isra wal Mi'raj. Rasulullah punya mukjizat bisa membelah bulan. Rasulullah punya mukjizat jari jemarinya mengeluarkan air yang bisa diminum. Itu nggak bisa ditandingi oleh manusia. Ini bukti yang nyata kalau dia seorang Rasul. Semua Rasul punya mukjizat. Yang kedua, buktinya apa? Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran, ini contohnya, ini adalah bukti yang nyata.
Al-Quran berisi tentang kebenaran. Al-Quran ingin membawa manusia dalam keselamatan. Ini bukti yang nyata. Sejak dulu turun sampai hari ini, Al-Quran senantiasa sesuai dengan kehidupan orang-orang yang bermartabat tinggi. Dan ini sesuai ini, dimanapun manusia yang bermartabat tinggi itu akan menerima kebenaran dari Al-Quran. Sebabnya Al-Quran tidak memerintah hal yang buruk. Al-Quran tidak melarang hal-hal yang baik. Niku nggih, mula nek tiyang niku nggadahi martabat tinggi, dia akan menerima Al-Quran. Tidak sedikit orang-orang Eropa yang cerdas-cerdas itu ya, tapi setelah dia mengkaji tentang perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, tentang pelajaran yang ada, mereka yakin ternyata inilah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan mereka masuk Islam. Niku kathah niku nggih. Ya, terus niki Allah sudah mengutus Rasul, tapi kenapa orang kafir musyrik itu sulit berubah untuk percaya kepada Allah dan Rasul-Nya? Ini karena mereka hanya napa niku istilahnya, mengedepankan ego, ya. Jadi tergolong egois, tidak mau berpikir secara logis, ya. Ada gengsi sehingga tidak mau menerima kebenaran. Niki nggih. Summa tawallau anhu wa qalu ma'a wa qalu mu'allamun majnun. Summa tawallau, kemudian mereka berpaling. Sudah diutus Rasul tidak mau percaya, berpaling. Anhu darinya. Wa qalu, dan mereka berkata, orang kafir, orang musyrik berkata, mu'allamun majnun. Ya. Mu'allamun seorang yang diajar, majnunun seorang yang gila. Ini dugaan orang kafir, orang musyrik. Rasulullah itu katanya mereka nggih, mendapat pelajaran dari orang-orang Kristen di Romawi. Ya. Niki tafsire wonten ingkang paring keterangan kados ngoten. Jadi ajaran Islam, Al-Quran ini menurut mereka bukan dari Rasulullah, melainkan dari orang-orang Kristen yang berada di Romawi. Ya. Itu anggapannya ya. Jadi Rasulullah ini diajari oleh mereka untuk mengenal ajaran-ajaran terdahulu. Itu dari seorang budak yang bernama Addas, ya, yang beragama Kristen, disangka ajaran Islam bersumber dari sana. Majnunun, dianggap Rasulullah itu gila. Dan niki anggapannya tiang kafir, tiang musyrik, bahwa ajaran Islam itu tidak beda dengan ajaran orang Kristen. Ajaran Islam ini adalah cerita-cerita orang-orang terdahulu, seperti itu. Dan Rasul dianggap tidak waras. Ini anggapan mereka seperti itu. Inna kasiful azabi qalilan innakum aidun. Inna, sesungguhnya kami, kasiful azabi, menghilangkan azab itu, qalilan sedikit, innakum aidun, sesungguhnya kalian orang-orang yang kembali. Niki Allah kalau menghilangkan azabnya orang kafir, azab yang diterima oleh orang musyrik, azab dikurangi sedikit, kesulitan mereka dikurangi sedikit,
Innakum aidun, mereka itu akan kembali kepada kemusyrikan. Ya. Jadi memang orang-orang kafir dan musyrik itu tidak mau menerima kebenaran. Walaupun Allah sudah memberikan pertolongan dari kesulitannya, mereka tetap kembali kepada kekufuran. Niki nggih. Yauma nabtisul batsyatal kubra. Pada hari nabtisu kami menghantam menyerang al-batsyata, serangan al-kubra yang besar, yang keras. Inna muntakimun, sungguh kami pemberi siksaan. Ya. Jadi kalau nanti kiamat telah terjadi, Allah akan mengazab orang kafir dan orang musyrik ini dengan azab yang besar, dengan azab yang keras. Sebabnya napa? Teng donya pun diparingi kesempatan dengan umur. Di dunia sudah diberi petunjuk berupa kitab-kitab Allah diturunkan. Di dunia Allah telah mengutus Rasul. Wis komplit nih, Rasulnya ada yang mengajak, kitab sucinya ada, ya. Ya, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran ini, maka pantas dan tidak bersalah kalau nanti di akhirat mereka mendapat azab yang berat. Kecuali nek teng donya niki Gusti Allah mboten nurunke kitab. Kecuali kalau di dunia ini Allah tidak mengutus Rasul, maka orang-orang yang bersalah tidak bisa dipersalahkan. Wong pancen ora ono kitabe, tidak ada yang membimbing, ya. Kalau mereka salah bukan salah mereka. Ya. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsu rasulan. Aku tidak mengazab manusia sehingga aku mengutus rasul. Dados nek tenggene pedalaman misalnya Irian Jaya mriko wonten kehidupan terisolir di puncak Gunung Jayawijaya, tidak kenal masyarakat lain dan belum dikenal, mereka tidak mengenal Al-Qur'an, tidak mengenal agama, tidak mengenal Rasul. Mereka hidup sesuai dengan naluri yang mereka punya, seperti ini tidak akan mendapat azab. Boten asal azab niku. Karena memang belum menembus kepada mereka ajaran kebenaran. Lho niku malah boten kenging azab. Tapi nek pun Al-Qur'an diturunkan, dia mengenal. Rasulullah diutus, dia pun kenal ajarannya. Kok boten nderek ajaranipun, lah menika ingkang dipun paringi azab yang besar. Lah niki nggih. Jadi orang-orang kafir, orang musyrik itu karena sudah kelewat batas, diberi peringatan, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan, tidak mau semuanya ditolak, maka ketahuilah nanti di hari kiamat mereka akan mendapatkan azab yang besar. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Ini tema terakhir, bahwasannya ada pengulangan sejarah. Berkali-kali ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sejarah berulang. Sejarahnya Nabi Muhammad dengan orang kafir Quraisy setara dengan sejarahnya Nabi Musa dengan Fir'aun dan pengikutnya. Setara itu. Ya, mula niki teng ayat ke-17 disampaikan, walaqad fatanna, dan sungguh kami telah menguji qablahum, sebelum mereka, sebelum orang kafir Quraisy, biyen-biyen pun diuji Gusti Allah. Siapa itu? Qauma Fir'auna, kaumnya Fir'aun. Wa ja'ahum rasulun karim,
dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia adalah Nabi Musa. Ya. Fir'aun berkuasa, rakyat Mesir dipaksa untuk mengakui kekuasaannya, ya, dipaksa itu. Ya. Mereka ingkar kepada Allah. Ya. Padahal diutuslah Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka dari kemusyrikan. Tapi ajaran Nabi Musa ditolak oleh Fir'aun, tidak diterima oleh rakyatnya, sehingga Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk keluar dari kekuasaan Fir'aun. Jadi hampir sama dengan sejarah Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad diutus untuk mengajak orang-orang kafir, orang musyrik menuju pada jalan yang benar. Tapi mereka menolak, tidak mau menerima ajaran yang dibawa Rasul, kecuali hanya sedikit jumlahnya. Lah Rasulullah ini diutus supaya apa? Supaya besok di hari kiamat umat manusia tidak menuntut kepada Allah. Niki dipun terangake surat An-Nisa 165. Rusulan mubasyirin wa mundhirin. Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira. Wa mundhirin, diutus oleh Allah untuk memberi peringatan. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya nanti di hari kiamat tidak ada manusia yang beralasan, ya, untuk mengelak atau membantah kepada Allah, padahal mereka telah diutus Rasul untuk mereka. Jadi nek wis diutus Rasul mboten saged debat. Kenapa kok sampai mereka sesat padahal Rasul sudah diutus? Nah, niki tidak bisa mengelak, mboten saged bantah debat, mboten saged. Tapi kalau Allah tidak mengutus Rasul, sekelompok orang menjadi buruk perilakunya, itu nanti bisa mendebat. Kenapa kami tidak diutus Rasul untuk membimbing kehidupan kami? Nah, ini maka orang kafir, orang musyrik itu nantinya tidak bisa mendebat. Karena buktinya Al-Quran telah diturunkan, Rasul telah diutus, ya, mereka saja yang tidak mau menerima. Ayat terakhir, an addu ilayya ibadallah, hendaklah serahkan ilayya kepadaku ibadallah, hamba-hamba Allah. Ini sesungguhnya aku lakum untuk kalian rasulun amin, seorang rasul yang terpercaya. Ya. Ayat terakhir 18 ini karena mereka menolak, mereka umatnya Fir'aun itu menolak ajaran Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah, meminta kepada penguasa Mesir, yaitu Fir'aun, supaya, ya, hamba-hamba Allah itu diserahkan kepadanya. Bani Israel supaya diserahkan kepada Nabi Musa. Ya. Karena Nabi Musa ini Rasul yang terpercaya, diutus Allah untuk membebaskan Bani Israel. Itu jadi ini kan ceritanya setelah Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kalau inginannya pun diterangke niku nggih. Nabi Yusuf ini aslinya kan penduduk ya Sam utawa Palestina sakniki nggih. Niku karena paceklik Nabi Yusuf berangkat ke suatu tempat direkayasa oleh saudara-saudaranya, akhirnya menjadi budak, dijual, kemudian diangkat menjadi pembesar di Mesir. Winginane kan ngoten nggih. Lah itu banyak orang-orang Bani Israel ikut ke Mesir. Ya, ikut ke Mesir karena
12 anak turunnya Nabi Yakub ini ketika terjadi paceklik, larang pangan, itu berangkat ke Mesir. Ini banyak di Mesir itu orang-orang dari Bani Israel yang menjadi istilahnya budaknya Fir'aun. Karena aslinya bangsa Mesir itu bangsa Kipti. Nah, bangsa Israel datang ke sana. Akhirnya diperbudak karena bukan bangsa aslinya Mesir. Dan itu dimintalah oleh Nabi Musa. Meminta kepada Fir'aun supaya Bani Israel bisa diajak keluar dari Mesir menuju tanah airnya di Palestina. Tapi ini panjenengan harus bisa membedakan Bani Israel niku sae itu anak keturunannya Nabi Yakub. Tapi negara Israel harus bisa dibedakan. Itu beda dengan Bani Israel. Negara Israel itu kan baru saja dibentuk oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka membentuk Israel tahun pinten niku? 1948 itu berapa nggih? Nah, itu orang-orang Yahudi yang terkumpul dalam kelompok naminipun Zionis mendirikan Israel di tanah Palestina. Niku sakniki sing nembe rame niku nggih. Jane niku tanah sinten niku? Asline itu tanah itu disebut dengan Kan'an, daerah niki. Kan'an niki ya riyen niku pernah didiami oleh Bani Israel, tapi bukan negara Israel. Israel itu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub punya anak 12. Niku sedaya dipunustani Bani Israel. Anak yang keempat namanya Yahudia. Itulah yang disebut Yahudi. Nah, niki jadi Yahudi itu bagian dari Bani Israel. Ya. Nah, riyen sing mendiami Kan'an niku nggih. Niku nggih Bani Israel, anak turune Nabi Yakub. Lama terjadi perpecahan, akhirnya ada Israel, Bani Israel yang berkuasa di utara dan selatan. Akhirnya kekuasaan Yahudi bisa mengalahkan mereka. Akhirnya berdirilah Yahudi di situ. Ya. Kemudian juga bangsa-bangsa Arab saat berkuasa di daerah tersebut, akhirnya keturunan Arab tinggal di situ. Jadi Yahudi menyingkir, Arab menempati. Dan sampai sekarang Arab yang menempati itulah yang berada di Palestina. Niki nggih. Nah, terus wong Bani Israel sing merasa dulu itu adalah tanah nenek moyang ingin mengambil sebagai wilayahnya. Akhirnya tahun 1948 lewat perjanjian Inggris memberi kesempatan untuk berdirinya negara Israel. Nah, niku sehingga Israel berdiri mengelilingi Palestina. Wong Palestina dikepung oleh Israel, negara Israel. Sulit hidupnya, tidak nyaman, sehingga terjadilah pergolakan, serang menyerang sampai hari ini. Dua-duanya mengklaim Palestina dianggap sebagai tanah miliknya orang-orang Palestina dari Arab. Ya, Palestina dianggap adalah miliknya Bani Israel karena milik nenek moyang. Saling mengklaim itu tanah leluhurnya. Nah, niki nggih, sehingga perang ini melibatkan banyak negara. Nanti akan terjadi menjelang hari kiamat namanya perang Armageddon. Perang besar melibatkan banyak negara. Semua negara terlibat. Niki pun ngoten niki nggih. Niki asline kan namung Israel kalih Gaza.
kemudian Palestina, ya Gaza ya bagian dari Palestina. Sekarang meluas, Israel juga memusuhi Libanon, ya, Yaman, ya, Irak, niki Iran juga, niki pun meluas, dukung mendukung. Nanti Amerika akan datang mendukung, negara lain mendukung, sehingga tempat itu menjadi peperangan yang besar. Itu diterangkan Rasul dalam hadisnya, namanya perang Armageddon. Nanti perang itu akan saling menghancurkan kekuatan senjata modern, dan kembali perang akan menggunakan panah, tombak, pedang. Nantinya seperti itu. Sekarang kan Israel ya memiliki senjata mutakhir, Iran juga canggih, dan nanti akan saling mengalahkan. Ya. Niku tanda hari kiamat, adanya perang besar seperti itu. Niki antawisipun beberapa keterangan ya dari awal sampai akhir. Kalau disimpulkan, yang pertama bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah ini penuh dengan hikmah, adalah ilmu-ilmu yang manfaat. Yang kedua, Rasul diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga, dijelaskan Allah itu maha kuasa yang mengatur alam semesta. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah saja. Yang keempat, orang kafir, orang musyrik karakternya memang tidak mau menerima kebenaran dari Rasulullah. Tidak mau menerima. Dia apa-apa ke angel. Karena mereka berpikir secara ya egois tadi, tidak mau berpikir secara logis. Ya. Yang terakhir, ternyata ada pengulangan sejarah. Sejarahnya Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy itu juga sama, sejalan dengan sejarahnya Nabi Musa ketika melawan pengikut-pengikut Fir'aun. Monggo, wonten pertanyaan-pertanyaan. Pak Romdoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ayat ke-17, Pak. Pengulangan sejarah Nabi Musa dan Fir'aun. Memang sejarah ataupun kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini berulang-ulang di Al-Quran. Bahkan kekejamannya itu kalau tidak salah, mohon nanti dikoreksi, di ayat 49 Al-Baqarah, di sana dikatakan yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, menyembelih atau membantai anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan. Lalu kekejaman Firaun itu dibalas ataupun diazab Allah, ditenggelamkan di laut di surat Yukhruf ayat yang ke-55. Itu pun terjadi di zaman sebelum Rasulullah, yaitu zaman jahiliyah, Pak nggih. Tapi dibalik, membunuh anak perempuan dan menghidupkan anak laki-laki. Yang saya tanyakan begini, Pak. Sekarang tidak hanya membunuh perempuan dan laki-laki. Di Palestina, di Gaza itu yang dibantai bayi laki-laki, bayi perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua laki-laki, orang perempuan. Yang saya tanyakan begini, Pak, yang benar sikap kita terhadap Gaza, Palestina, saudara kita itu, apakah kita hanya berdoa saja, apakah kita cukup diam saja, atau kita hanya berempati saja, Pak? Tolong dijelaskan, karena ada banyak sekali di medsos itu kenapa umat Islam hanya diam saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini inti pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap peperangan yang sedang terjadi di Palestina, di Gaza, ya. Apa yang harus kita lakukan? Tadi yang panjenengan sebut semuanya perlu kita lakukan.
sesuai dengan kapasitas kita. Pertama, berdoa itu harus. Ini merupakan wujud kepedulian kita kepada saudara kita yang dibantai di sana. Misi mereka untuk melenyapkan etnis Muslim Palestina, namanya genosida. Jadi anak-anak itu dipateni kabeh, nanti mereka tidak lagi berada di muka bumi. Misinya seperti itu. Maka ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Lah kula jenengan wong gone adoh, arep berangkat rono perlu biaya, ora di duit. Dan iki repot nggih. Arep perang senjatanya modern di sana, kula jenengan ora tau nyekel bedil. Iki repot meneh nggih. Kita membantu napa materi, tapi ternyata di sana itu semuanya ditolak oleh ya penguasa-penguasa yang anti kepada Palestina. Ditolak ya. Kan di embargo ya, istilahnya bantuan-bantuan itu ya tidak bisa sampai ya. Bahkan banyak yang diterjunkan lewat pesawat terbang bantuan itu sehingga direbut oleh rakyat Palestina. Lah niki saged-sagede kula panjenengan. Kalau memang kita punya kemampuan untuk ikut serta ke sana, itu harus dilakukan. Sugih duit-duit akeh punya kemampuan untuk berperang, sebaiknya ke sana. Karena itu peluang untuk membela kebenaran. Jadi sebaiknya seperti itu. Tapi ya ini kan bukan soal pribadi ya. Panjenengan ke sana itu juga nanti akan diperiksa segala sesuatunya, kepentingannya apa, keperluannya apa, sehingga bangsa kita ini ya akan memberangkatkan kepedulian kepada mereka dengan cara-cara yang dibenarkan. Contohnya ya ikut serta membantu napa niki tentara-tentara untuk menjaga Masjidil Aqsa. Itu banyak tentara Indonesia yang diterjunkan ke sana lewat lembaga. Jadi kalau kita pribadi sulit, mau ke sana itu sulit, prosesnya panjang. Jadi ini tidak berarti kita itu mengabaikan, memang ya aturannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menunjukkan kepedulian itu dengan sesuai keinginan kita. Jadi minimal kita berdoa, minimal kita memberikan support kepada rakyat Palestina bahwa kita mencintai kedamaian, dan itu semuanya telah didengar oleh mereka. Mulanya Palestina saat Indonesia kemarin merayakan hari ulang tahun, di sana ada pengibaran bendera merah putih. Ya, itu sudah memberikan support secara moral. Tapi kalau kita tidak mau peduli sama sekali, seolah mereka berjuang sendiri. Maka seperti itu ya. Jadi ini sesuai dengan kapasitas, kemampuan, keadaan kita. Ya. Nek pancen mampu mengorganisir kekuatan rakyat kita untuk datang ke sana karena punya kemampuan yang hebat, itu ya harus dilakukan. Tapi ini kan tidak mudah ya. Karena menghadapi ya bangsa-bangsa yang telah maju senjatanya. Ning kono peluru kendalinya jumlahnya sangat besar. Ning kene duwe sithik diawet-awet ya. Beda ini ya, beda wacananya. Sehingga kekuatan kita itu ya belum diperhitungkan oleh kekuatan besar yang ada di sana. Karena Israel itu didukung oleh kekuatan Amerika. Repotnya ngoten niku nggih. Mula niki nggih sesuai dengan kemampuan. Monggo tasih wonten malih Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Habib, nggih. Maaf Pak ya, ini saya bertanya mengenai Habib, yang mana berdasarkan definisi Habib itu adalah keturunan Nabi yang entah keberapa, saya kurang tahu Pak ya. Itu berdasarkan informasi yang ada. Terus kemudian berdasarkan mensos yang ada bahwa
dari Habib-Habib tersebut setelah dicek DNA banyak yang tidak cocok. Terus kemudian lagi muncul yang namanya nisan-nisan, yang mana nisan tersebut mengatakan bahwa ini adalah keturunan dari nabi-nabi atau keturunan Habib-Habib tersebut. Sehingga nisan tersebut setelah dibongkar ternyata tidak ada apa-apanya, Pak. Yang saya pertanyakan, bagaimana mengenai kemunculan Habib-Habib tersebut berdasarkan Islam, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir mawon nggih, tapi ini badhe wonten acara untuk yatim piatu nggih. Ini pertanyaannya bagus. Pak Widodo menyampaikan pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan Habib yang sekarang jadi polemik dalam medsos, ya. Katanya itu keturunan Rasul. Katanya ada yang bilang Habaib ini terputus silsilahnya tidak sampai kepada Rasul, dan juga muncul makam-makam palsu yang banyak diberi label makamnya Habaib. Itu sedang terjadi ini, ya. Jadi sebetulnya bagaimana menurut Islam? Jadi memang dikenal di negeri kita menjelang kemerdekaan itu ada sekelompok orang yang didatangkan oleh Belanda dari negeri Yaman, didatangkan Belanda. Sebabnya apa? Mereka ini akan diajak kerjasama untuk kepentingan Belanda, ya. Dan mereka ini datang di negeri kita dengan istilah disebut Habib. Habib itu menurut mereka adalah punya silsilah keturunan menyambung sampai Nabi Muhammad. Padahal menurut ajaran Islam yang kita kenal dalam sejarah, keturunan Nabi itu hanya ada 2 sebutan, boten Habib, boten. Yang pertama itu Syarif dan yang kedua Sayyid. Sayyid, ya. Syarif itu keturunan dari Hasan dan Husain. Syarif dan Sayyid. Apakah ada di negeri kita Sayyid Syarif? Ada, banyak. Wali Songo itu adalah jalur dari Sayyid dan Syarif. Sedangkan Yaman ini memiliki istilah Habib. Itu hanya khusus dari Yaman. Nah, karena melihat fenomena, ternyata Habib-Habib itu punya perilaku yang agak keras, kasar. Ning TV kan sering wonten nggih. Sering wonten ceramah-ceramahnya, kadang itu menyudutkan para ulama. Terkadang perilaku-perilakunya kok sepertinya jauh dari yang benar. Akhirnya diteliti, apakah ini memang ada garis sampai Rasul. Ternyata ada yang menemukan bahwa mereka ini terputus nasabnya. Ya. Ya, jadi Isa bin Ahmad itu mulai dari itu, ya. Itu terputusnya adalah Ubaidillah. Ubaidillah itu tidak dikenal dalam silsilah Rasulullah. Ada namanya Abdullah, bukan Ubaidillah, dan ini masih terjadi polemik. Kalau memang benar-benar mereka keturunan Rasul, coba dites DNA. DNA-nya Rasul itu abunya adalah J1. Ternyata mereka G. G itu mboten wong Arab malah. Orang-orang Mongolia wong kono malah, mboten Arab. Nah itu ya. Ada seperti itu. Nah, sikap kita bagaimana? Wis sederhana mawon, soalnya masalah nasab itu rumit. Catetane kula dengan ya ora ngerti. Sepanjang orang itu baik perilakunya, kita muliakan, kita hormati. Ngoten mawon. Baik itu keturunan Rasul maupun tidak. Ya, seperti itu saja. Jadi ini sedang terjadi dan ini belum ada suatu kata yang jelas untuk kesimpulan mereka apakah memang dzurriyyah Rasul atau bukan. Ini masih wacana itu, ya. Dereng wonten penjelasan ingkang dijamin kebenaran itu. Karena DNA itu masih ada pro kontra. DNA yang sudah sekian tahun itu akan rusak.
tidak lagi bisa dibaca. Ngoten, sehingga kalau berubah dari J1 menjadi G itu karena kesalahan analisanya. Jadi karena sudah rusaknya, misalnya rambutnya Nabi zaman dulu setelah dicek kok J1 misalnya. Nah, ternyata orang-orang yang sudah meninggal lama, yang tidak terjaga, itu dicek wis rusak. Tidak bisa memberikan informasi DNA yang benar. Itu alasan mereka seperti itu. Terus bagaimana kasus makam-makam palsu? Itu ya kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Memang banyak terjadi. Ya, karena untuk mendapatkan uang, sekarang banyak orang ziarah dan memberikan infak, maka dibuatlah, karena dianggap di negeri kita, habaib itu orang-orang yang dihormati, sehingga makamnya banyak diziarahi, keturunannya Nabi, orang sembarangan, sehingga banyak orang berinfak, sehingga dipakai untuk keuntungan pribadi. Itu fenomena yang terjadi di banyak tempat seperti itu. Mulane kula jenengan nek ziarah sing hati-hati. Ya. Kadang-kadang itu bukan makam, tapi ditulis makam tertentu. Padahal hanya sebetulnya petilasan. Itu banyak seperti itu. Mulane ono makame si A iki kok ning kene ono, ning kono ya ono Jogja. Ya, seperti Syekh Maghribi misalnya. Jenengan tenggene Batang, Syekh Maghribi tenggene pinggir laut wonten. Syekh Maghribi ning kidul mriku pegunungan wonten. Nek Jogja ada Syekh Maghribi. Lah iki sing bener sing ndi? Ya, kadang-kadang makam, petilasan, tempat yang pernah dikunjungi itu dibuat tempat-tempat ziarah seperti itu. Sehingga kalau dengan kudu hati-hati, jangan sampai kita ya salah dalam berziarah. Sebelum berziarah, pelajari dulu apakah ini makam waliullah, orang-orang yang mulia, ataupun hanya istilahnya rekayasa saja. Seperti itu ya. Ini kata beberapa tempat dibongkar langsung karena itu dianggap ya pemalsuan. Bahkan keturunan dari raja-raja di Jogja, Solo ada yang diklaim sebagai habaib. Itu menjadi persoalan besar. Ngoten nggih Pak Widodo nggih. Kados pun cekap menika untuk hari ini, insyaallah nanti akan berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Monggo sareng-sareng kita maos doa yang akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nurau wa huda wa rahmah. Allahumma zahirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.